Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dimana di laga malam hari ini saya akan membahas sekitar ada 7 atau 8 laga ya. Di laga pertama itu dari laga Barcelona menghadapi Getafe. Oke, terlihat di laga ini Barcelona diprediksikan menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Getafe dengan formasi 5-3-2 ya. Nampaknya Getafe ini kan full bertahan 90 menit ya. Oke, sedikit melihat ada 4 pemain akan absen untuk Barcelona, Gavi, Martin Stegen, dan Balde ya. Dan untuk tim tamu Getafe, Mini. Lihat dari klasemen sementara, Barcelona peringkat 2, Getafe peringkat 6. Jadi untuk laga ini terlihat dari head to head, terakhir Barcelona menangkan laga dengan skor 1-0 ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini Barcelona bisa meraih kemenangan melebihi dari selisih 1 gol. Kemungkinan besar Getafe akan full bertahan 90 menit. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan LC menghadapi Real Oviedo. Terlihat di laga ini LC dengan formasi 3-5-2, sedangkan Real Oviedo dengan formasi 4-2-3-1. Dua pemain akan absen untuk tuan rumah LC. Real Oviedo di laga ini ada 4 pemain ya. Klasemen sementara LC peringkat 11 meraih 6 poin dari 4 laga, sedangkan Oviedo 3 poin dari 4 laga. Kedua tim hanya selisih 3 poin ya. Untuk laga ini walaupun bermain kandang, nampaknya LC akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Jadi kemungkinan besar di laga ini Real Oviedo masih kuat untuk bisa menahan tuan rumah LC. Oke, baik, di laga ini saya membahas pertandingan Rayo Vallecano menghadapi Celta Vigo. Untuk laga ini Rayo Vallecano dengan formasi 4-4-2, sedangkan Celta Vigo dengan formasi 3-4-3. Terlihat di laga ini ada 3 pemain akan absen untuk tuan rumah Rayo Vallecano. Celta Vigo ada 4 pemain. Klasemen sementara di musim ini, di mana Vallecano dari 4 laga 4 poin, sedangkan Celta Vigo 5 laga 4 poin. Oke, untuk laga ini kemungkinan besar nampak bisa berakhir kembali di skor imbang untuk laga Vallecano menghadapi Celta Vigo. Oke, baik, di laga ini saya membahas pertandingan Torino menghadapi Atalanta. Terlihat di laga ini Torino dengan formasi 4-3-3, sedangkan Atalanta dengan formasi 3-4-2-1 ya. Ada 4 pemain yang akan absen di laga ini untuk tuan rumah Torino, sedangkan Atalanta di laga ini ada 6 pemain ya. Oke, di laga ini terlihat di head-to-head terakhir skor imbang 1-1, di mana pada waktu itu Atalanta imbang menghadapi tim tamu Torino, dan di laga malam hari ini Torino selaku tuan rumah ya. Oke, kemungkinan besar Torino akan mampu menahan tim tamu Atalanta, bahkan bisa meraih kemenangan. Oke, di laga ini kita pergi ke Liga Premier Inggris, mempertemukan tuan rumah Manchester City bukan tuan rumah City ya, tuan rumah Arsenal menghadapi Manchester City. Di mana di laga terakhir Arsenal meraih kemenangan di lanjutan UEFA Champions League dengan skor 2-0 menghadapi tuan rumah Bilbao. Begitu juga dengan City meraih kemenangan di kandang saat menghadapi tuan rumah saat menghadapi tim tamu Napoli ya. Di mana di laga terakhir itu kemenangan Arsenal di kandang saat menghadapi Manchester City dengan skor 5-1, dan ini laga awal musim pertemuan mereka ya. Nampaknya City cukup sulit untuk bisa menumbangkan tuan rumah Arsenal. Laga sangat berpotensi bisa berakhir di skor imbang ataupun skor akan lebih dari 3 gol ya. Oke, di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Bournemouth menghadapi Newcastle ya. Terlihat di laga ini Bournemouth dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Newcastle dengan formasi 4-3-3 ya. Untuk laga ini terlihat ada 2 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Bournemouth, sedangkan Newcastle di laga ini ada 4 pemain. Head-to-head terakhir kemenangan tim tamu Bournemouth dengan skor 4-1, dan ini laga kandang Bournemouth ya menghadapi Newcastle. Newcastle format tandang tidaklah begitu baik. Oke, kalian bisa melihat. Tetapi untuk laga malam hari ini saya mengira ini Newcastle akan cukup solid, mengingat mereka di laga sebelumnya di Liga Champions dan kekalahan, begitu juga dari awal mula di Liga Premier Inggris atau awal musim kurang begitu baik. Nampaknya Newcastle akan cukup solid di laga ini.